Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia Ramadhani dari kelas Kimia E 2017, NIM 17307144033. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai unsur simetri apa saja yang dimiliki oleh molekul oktahedron yang sudah saya buat ini. Langsung aja ke videonya, semoga bermanfaat. Jadi sebelum kita membahas unsur simetri apa saja yang ada pada molekul oktahedron ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih apa aja unsur simetri yang ada. Jadi unsur simetri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada unsur identitas atau E, yang kedua ada unsur rotasi atau Cn, yang ketiga ada bidang refleksi atau sigma, yang keempat ada pusat inversi atau I, dan yang terakhir ada sumbu rotasi semu atau sumbu rotasi tak sejati yang diberi simbol Sn. Nah, langsung aja yuk kita cari tahu unsur simetri apa aja yang ada pada molekul oktahedron. Langsung aja kita bahas ke unsur simetri yang pertama, yaitu unsur identitas atau yang kita beri simbol E. Jadi unsur identitas atau E adalah operasi simetri yang tidak merubah orientasi suatu objek. Atau cara gampangnya, unsur identitas itu dirinya sendiri. Jadi setiap molekul atau semua molekul itu memiliki unsur identitas atau unsur E ini. Jadi apabila ini molekul oktahedron, dia memiliki unsur identitas dia dirinya sendiri. Seperti itu ya. Kita sudah tahu mengenai unsur simetri yang pertama, yaitu unsur identitas. Selanjutnya kita beralih ke unsur identitas yang kedua, yaitu unsur rotasi atau yang disimbolkan dengan Cn. Jadi rotasi atau yang biasa kita kenal dengan perputaran atau putar itu melewati sumbu rotasi utama atau sumbu rotasi sejati yang perputarannya itu dengan sudut rotasi 360 derajat dibagi N. Nah, N ini adalah bilangan bulat 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi ada juga molekul yang memiliki N tak terhingga, sehingga dia dapat diputar sampai tak terhingga. Nah, untuk mengetahui suatu molekul ini memiliki Cn berapa, maka dari itu kita harus mencoba-cobanya. Langsung aja di sini saya sudah ada molekul oktahedron yang sudah saya buat dengan angka-angka 1 di atas, kemudian ada 2 di bawah, kemudian ada 3, ada 4, 5 di belakang, dan 6 di belakang juga. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan sumbu rotasinya yang melewati nomor 1 dan nomor 2, atau dia melewati sumbu Z, sesuai sumbu Z. Jadi di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu Z, X, dan Y. Seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita cek molekul ini memiliki Cn berapa ya? Pertama, yang saya akan coba adalah dengan C2, yang berarti 360 derajat dibagi 2, yaitu sama dengan 180 derajat. Maka dari itu saya akan melakukan perputaran atau rotasi pada molekul oktahedron ini sebesar 180 derajat. Apabila bentuk molekul setelah dilakukan rotasi tak terbedakan dengan bentuk semula, maka molekul ini memiliki C2. Langsung aja kita coba. Ingat-ingat ya teman-teman, di sini ada nomor 1, nomor 3, 4, 5 di belakang nomor 4, kemudian ada nomor 6 dan ada nomor 2. Kita lakukan perputaran sebesar 180 derajat, lalu kita lihat apakah bentuknya tak terbedakan atau terbedakan. Yuk kita putar 180 derajat. Nah, bentuknya tak terbedakan dengan bentuk yang awal atau bentuknya ekivalen. Sehingga molekul oktahedron ini memiliki C. Kita tahu bahwa molekul oktahedron ini memiliki C2 dengan sumbu rotasi menembus nomor 1 dan nomor 2 tadi. Muncul pertanyaan nih, apakah suatu molekul hanya mempunyai 1 Cn? Nah, jawabannya ternyata suatu molekul itu bisa mempunyai lebih dari 1 Cn. Jadi kita bisa mencobanya lagi ke N berikutnya. Tadi kita sudah mencoba C2. Nah, sekarang saya ingin langsung mencoba ke C4. C4 berarti 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Kita akan mencoba perputaran 90 derajat. Apakah bentuknya tak terbedakan atau terbedakan? Mari kita putar. Ini posisinya masih sama, seperti ini. Kemudian saya putar 90 derajat. Nah, bentuknya tak
terbedakan atau ekivalen dengan bentuk yang semula ini. Nah, bentuknya tak terbedakan sehingga molekul oktahedron ini juga memiliki C4. Jadi sampai saat ini molekul oktahedron memiliki operasi simetri rotasi yaitu C2 dan C4. Jadi ada pertanyaan lagi, apakah suatu molekul hanya boleh memiliki sumbu satu saja atau hanya ditentukan satu sumbu saja? Jawabannya bisa dari sumbu yang lain. Nah, saya sudah menyiapkan satu bentuk molekul oktahedron lagi dengan sumbu yang berbeda. Ini dia. Nah, jadi kalau yang pertama ini kan melewati nomor 1 dan nomor 2 atau dia berada di sumbu Z. Nah, kalau yang kedua ini saya mempunyai sumbu putarnya yang melewati segitiga nomor 1, 5 dan 6 dan melewati segitiga nomor 2, 3, dan 4. Jadi disini ada 3 segitiga, teman-teman kalau bisa lihat. Segitiga pertama yang ini dan segitiga kedua yang aja. Kita coba dengan sumbu rotasi yang sudah saya buat ini, apakah dia memiliki CN yang lain. Nah, tadi kan kita sudah mencoba C2 dan C4. Nah, sekarang saya akan mencoba C3 atau 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Nanti kita akan memutar 120 derajat, apakah bentuknya tak terbedakan atau terbedakan ya. Jadi diingat, di sini ada 2 segitiga ya tadi ya. Segitiga yang pertama yang ini. Nih, yang ditusuk dari sini, yang nomornya nomor 1, kemudian nomor 5, dan nomor 6. Dan kemudian segitiga yang kedua yaitu yang ini, nomor 4, 3, dan 2. Langsung aja kita coba putar 120 derajat. Nah, bentuknya tak terbedakan sehingga molekul ini juga memiliki C3 dari sumbu yang berbeda dari yang awal tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada perpindahan posisi nomor, di mana tadi di sini nomor 1. Nah, ini sekarang menjadi nomor 6. Kemudian tadi di sini nomor 5 menjadi nomor 1. Dari nomor 6 menjadi nomor 5. Begitu juga sama dengan yang segitiga kedua ini. Dia berpindah posisinya. Dari tadi nomor ini jadi nomor 2, ini jadi nomor 3, dan ini jadi nomor 4. Jadi dia berpindah posisi sehingga dia mengalami perputaran 120 derajat dan bentuknya tak terbedakan sehingga molekul ini memiliki C. Kita mengetahui unsur simetri yang kedua tadi yaitu rotasi. Kemudian kita beralih ke unsur simetri yang ketiga yaitu bidang cermin atau yang kita beri simbol sigma. Jadi sebelumnya sigma ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sigma vertikal, sigma horizontal, dan sigma dihedral. Nah, sigma vertikal itu adalah bidang cermin yang diletakkan sejajar dengan sumbu utama atau sumbu rotasi. Yang kedua ada sigma horizontal, di mana bidang cerminnya terletak tegak lurus dengan sumbu rotasi. Dan yang ketiga yaitu sigma dihedral yang biasa kita sebut dengan diagonal. Nah, langsung aja kita menentukan bidang atau molekul oktahedron ini memiliki sigma atau bidang pencerminan apa saja. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bidang cermin horizontal atau sigma ya. Nah, jadi di sini menggunakan gambar yang pertama atau menggunakan bentuk oktahedron yang pertama di mana sumbu rotasinya yang saya letakkan pada sumbu Z. Nah, permisalannya telapak tangan saya ini merupakan bidang cermin. Kan tadi horizontal tegak lurus dengan sumbu rotasi. Sumbu rotasi seperti ini, maka bidang cerminnya akan saya letakkan seperti ini. Sehingga akan menghasilkan bentuk yang tegak lurus. Jadi, saya akan meletakkan bidang cermin ini tegak lurus dengan sumbu rotasinya. Jadi teman-teman bisa membayangkan seperti ini letaknya di sebelah sini. Sehingga nanti yang akan tercerminkan adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi nanti nomor 2 akan pindah ke nomor 1 dan nomor 1 akan pindah ke nomor 2. Sehingga molekul oktahedron ini memiliki bidang cermin horizontal karena menghasilkan pencerminan yang sudah tadi saya sebutkan. Yaitu bidang pencerminan vertikal, yaitu bidang cermin yang diletakkan sejajar dengan sumbu rotasi. Saya masih menggunakan bentuk oktahedron yang ini, yang sumbu rotasinya sumbu Z tadi.
masih menggunakan permisalan telapak tangan saya sebagai bidang cermin yang akan saya letakkan secara vertikal atau sejajar dengan sumbu rotasi. Teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini akan saya letakkan bidang cerminnya. Kemudian akan berada di tengah-tengah sini, tengah-tengah segitiga gini. Bayangkan ya teman-teman. Nah, maka nanti akan terjadi pencerminan antara nomor 3 dan 4 dan 6 dan 5. Sehingga nomor 4 akan berpindah ke nomor 3, 3 akan berpindah ke nomor 4, begitu pula dengan yang nomor 5 dan 6. 5 akan ke 6, 6 akan ke 5. Seperti itu. Ketahui bahwa oktahedron ini memiliki bidang cermin horizontal dan vertikal. Nah, yang ketiga yaitu bidang pencerminan dihedral. Apakah molekul ini memiliki bidang pencerminan dihedral? Saya tadi sudah menyebutkan bahwa bidang pencerminan dihedral atau diagonal, sehingga dia akan berada di diagonal pada molekul ini, sehingga bidang pencerminan dihedral sama seperti vertikal. Pencerminannya sama, tetapi pengertiannya bukan yang sama, hanya pencerminannya hasilnya sama. Dia nanti akan berubah antara nomor 3, 4, 4 ke 3, begitu pula nomor 5 ke 6, 6 dan ke 5. Sehingga bidang atau molekul oktahedron ini memiliki 3 bidang cermin, yaitu bidang cermin horizontal, vertikal, dan dihedral. Selanjutnya adalah unsur simetri pusat inversi atau I. Nah, pusat inversi ini adalah atom yang melalui pusat simetri dan menyeberang ke sisi molekul lain. Jadi, saya masih menggunakan bentuk atau molekul oktahedron yang sama, dengan sumbu rotasi pun yang sama. Jadi teman-teman perhatikan di nomor 3, 4, 5, dan 6 merupakan bangun atau bentuk persegi atau bujur sangkar, sehingga mereka memiliki panjang antar atom atau sisi antar atom ini memiliki panjang yang sama. Dan atom-atom yang ada di nomor 3, 4, 5, dan 6 itu identik, sehingga mereka memiliki pusat inversi yang berada di tengah-tengah bentuk segi 4 ini. Jadi teman-teman bayangkan ada segi 4, kemudian diberi nomor 3, 4, 5, 6, kemudian di tengah-tengah titiknya itu merupakan pusat inversi dari molekul oktahedron ini. Sehingga nanti akan terjadi penyeberangan atom ke sisi lain dari molekul ini. Seperti itu untuk pusat inversi dari molekul oktahedron ini. Jadi sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa molekul oktahedron ini memiliki identitas, memiliki CN tadi C2, C3, dan C4, kemudian memiliki bidang cermin vertikal, horizontal, dan dihedral, dan molekul ini juga memiliki pusat inversi. Jadi oktahedron ini merupakan salah satu molekul yang kompleks atau dia memiliki unsur simetri yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan molekul yang lain. Nah, kita telah sampai di penghujung unsur simetri, yaitu unsur simetri yang kelima, yaitu SN atau sumbu rotasi semu atau sumbu rotasi tak sejati. Nah, sumbu rotasi semu ini terjadi 2 kali operasi. Jadi ada operasi rotasi yang CN awal tadi, dan yang dilanjutkan dengan refleksi atau pencerminan yang tegak lurus dengan sumbu rotasi. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan molekul oktahedron yang pertama yang memiliki sumbu rotasi pada sumbu Z atau yang menusuk pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena tadi melakukan 2 operasi, yang pertama yaitu perputaran atau CN, jadi di sini saya akan melakukan perputaran C4 atau 90 derajat dari posisi seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian apabila posisinya sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan refleksi yang tegak lurus dengan sumbu rotasinya. Otomatis kalau tegak lurus seperti yang tadi bidang cermin horizontal, di mana ada bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasi, sehingga nanti akan terjadi perpindahan antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 akan pindah ke nomor 2 dan nomor 2 akan pindah ke nomor 1. Jadi molekul oktahedron ini memiliki S4 karena dia tadi sudah mengalami perputaran C4 dan direfleksikan dengan tegak lurus dengan sumbu rotasinya, sehingga dia memiliki S4. Nah, sekian dari penjelasan saya yang saya tahu tentang unsur simetri yang dimiliki oleh molekul oktahedron. Apabila dalam penjelasan saya memiliki banyak kekurangan
dan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga video yang saya buat ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.